Sebelum menonton video, jangan lupa klik subscribe dan like video ini ya. Halo Sobat Aset, berikut tutorial aplikasi pelaksanaan inventarisasi BMD, peralatan dan mesin tahun 2024. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu penyusunan SKTIM. Sobat Aset perlu melakukan login terlebih dahulu ke dalam website jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login. Selanjutnya, memasukkan user pengurus barang, password, dan pastikan tahun yang tertera pada sistem, yaitu tahun 2024. Kemudian, klik masuk. Lalu, akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa tampilan menu pada dashboard, seperti SKTIM, ruangan, daftar BMD, pendalaman register, validasi pendataan dan pendalaman, serta monitoring. Pada menu dashboard, berisikan total daftar BMD yang akan diinventarisasi, sedang dilakukan inventarisasi, atau belum diinventarisasi, dan selesai diinventarisasi. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu penyusunan SKTIM inventarisasi. Untuk susunan tim pada perangkat daerah terdiri dari ketua yang diisi oleh kepala perangkat daerah, yang kedua, wakil ketua yang diisi oleh pejabat eselon 2 atau 3, yang ketiga, sekretaris yang diisi oleh pejabat eselon 4 atau setara, yang keempat, sekretariat yang diisi oleh pengurus barang, yang kelima, anggota merupakan ASN maupun non-ASN. Untuk susunan tim pada unit kerja perangkat daerah terdiri dari yang pertama, ketua yang diisi oleh kepala unit kerja perangkat daerah, yang kedua, sekretaris yang diisi oleh pejabat eselon 4 atau setara, yang ketiga, sekretariat yang diisi oleh pengurus barang pada unit kerja perangkat daerah, yang keempat, anggota merupakan ASN maupun non-ASN. Untuk susunan tim pada unit pengguna barang atau sekolah terdiri dari yang pertama, ketua yang diisi oleh kepala sekolah, yang kedua, sekretaris yang diisi oleh kepala tata usaha. Jika tidak ada kepala tata usaha, maka sekretaris adalah ASN selain pengurus barang yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Yang ketiga, anggota yang terdiri dari pengurus barang pada unit pengguna barang ASN maupun non-ASN. Yang keempat, maksimal anggota sebanyak 40 orang. Adapun langkah penyusunan SKTIM yang harus dilakukan, pertama, klik tombol update SKTIM, lalu klik tombol edit. Selanjutnya, pada pengisian nama ketua, apabila ketua merupakan PLT, maka Sobat Aset perlu mencentang tulisan PLT. Apabila NRK sudah terisi, klik submit. Berikutnya, mengisi NRK untuk wakil, sekretaris, dan sekretariat. Pastikan NRK dan nama sudah sesuai. Untuk anggota dapat diisi ASN maupun non-ASN. Jika ASN, maka input NRK. Apabila anggota merupakan non-ASN, maka hanya memasukkan nama anggotanya saja. Sobat Aset, apabila susunan tim masih ingin dilakukan pengecekan, dapat klik simpan pada draft sesuai pada gambar di samping. Nantinya, status akan berubah menjadi draft pada pojok kanan di atas. Pastikan mengecek kembali kesesuaian NRK dengan nama susunan anggota yang sudah terinput. Jika susunan SK sudah lengkap dan sesuai, maka SKTIM dapat langsung diajukan kepada P3B untuk dilakukan pengecekan ulang dan divalidasi oleh P3B. Tahap selanjutnya, validasi SKTIM oleh P3B. Yang pertama, masuk ke akun P3B dengan memasukkan user dan password P3B, lalu klik login. Selanjutnya, masuk ke menu SKTIM. Cek susunan anggota yang sudah terinput. Apabila sudah sesuai, klik validasi, lalu pilih setuju. Apabila susunan anggota belum sesuai, maka klik validasi, lalu pilih dikembalikan, dan tulis alasan pengembalian, lalu kirim. Maka pengurus barang akan melakukan koreksi pada susunan yang belum sesuai.
Validasi SK Tim oleh Kepala Perangkat Daerah. Setelah divalidasi P3B, selanjutnya masuk ke akun kepala dengan memasukkan user, password, lalu klik login. Selanjutnya masuk ke menu SK Tim. Cek susunan anggota yang sudah terinput. Apabila sudah sesuai, klik validasi, lalu pilih setuju dan kirim. Apabila susunan anggota belum sesuai, maka klik validasi, lalu pilih dikembalikan dan tulis alasan pengembalian, lalu kirim. Maka pengurus barang akan melakukan koreksi pada susunan yang belum sesuai. Setelah SK Tim sudah selesai divalidasi oleh P3B dan Kepala, maka SK Tim tersebut sudah dapat di-print. Caranya, login kembali ke akun pengurus barang. Klik menu SK Tim, lalu scroll ke bawah, pilih cetak dokumen. Lalu, SK Tim akan tertampil seperti ini. Pengurus barang diharapkan melakukan pengecekan kembali pada SK Tim. Apabila sudah sesuai, maka lakukan print pada SK dan dilengkapi dengan nomor surat, tanggal, tanda tangan, serta stempel PD UKPD maupun UPB. Apabila SK Tim sudah dilengkapi dengan nomor surat, tanggal, tanda tangan, dan stempel PD UKPD maupun UPB, maka perlu dilakukan scan. Masuk ke menu SK Tim, scroll ke bawah, klik upload dokumen, lalu pilih dokumen yang sudah tersimpan, klik kirim. Setelah dilakukan upload dokumen, maka akan muncul notifikasi di pojok kanan atas berwarna hijau yang menandakan dokumen sudah terupload. Pengurus barang perlu melakukan pengecekan kembali apakah SK Tim yang sudah diupload tersimpan dengan baik. Masukkan user dan password pengurus barang, klik SK Tim, lalu scroll ke bawah, pilih download dokumen, lalu akan muncul tampilan dokumen seperti ini. Apabila dokumen SK Tim tersimpan dengan baik, maka tahapan penyusunan SK Tim sudah selesai. Apabila ada kendala dalam penyusunan SK Tim, maka dapat berkoordinasi dengan pendamping BPAD dan pendamping Suban Aset pada link di bawah ini. Terima kasih Sobat Aset sudah menonton video tutorial penyusunan SK Tim. Semoga video ini dapat membantu Sobat Aset dalam melakukan penyusunan SK Tim.